uh, gambarannya seperti ini Ustaz Sada. Dulu kita belajar, kita sebagai murid dan sekarang kita sebagai guru, itu ada paradigma yang berubah seperti itu Ustaz Sada. Oleh karena itu nanti mohon dengan sangat ya kesiapan jenengan, pertama sebagai audien dulu, kemudian sebagai peserta memposisikan sebagai murid. Nah, nanti mohon mungkin ada contoh-contoh yang langsung menyebut yang ikrar. Kemudian setelah dewasa dia berganti nama sebagai Ki Hajar Dewantara, lahir di Jogja 2 Mei 1889. Ya. Saya 1989, jadi 100 tahun ya dengan beliau. Kemudian 3 Juli dia mendirikan perguruan persoalan nasional, yaitu Taman Siswa. Hari ini masih ada insya Allah. Kemudian beliau mengganti nama menjadi Ki Hajar itu dan melepas gelar Raden Mas, jadi anak raja sebenarnya beliau itu. Dilepas tanggal 23 Februari 1928. Nah, kita punya profil inspiratif beliau ini yang tertulis di lambang Kementerian Pendidikan, Tuturi Handayani. Nah, sebenarnya itu filosofis yang sepertiga ya. Engarso Songtulodo, Engar Kyo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Itu yang terkenal. Tetapi ada banyak pemikiran beliau yang tidak hanya itu. Tidak hanya itu. Maka ini saya sampaikan. Pertama adalah dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ini yang perlu kita ketahui Ustaz Saudara. Jadi apa saja pemikiran beliau terkait dengan pendidikan, itu yang kita pelajari di awal guru penggerak. Maka dari itu, karena beliau ini seorang yang termasuk pahlawan ya, yang kemudian berjuang di pendidikan, kemudian saat itu dijajah ya, pendidikan saat itu ternyata Ustaz Sadat, kalau jenengan boleh buka di YouTube, itu menarget sebenarnya anak ini harus jadi apa, atau anak kita sendiri misalkan. Saya ingin anak saya jadi dokter misalkan, ya boleh, gitu. Tetapi bukan berarti dipaksa menjadi dokter, itu enggak. Nah kita lihat kodrat anak ini seperti apa. Nah, karena setiap anak punya potensinya masing-masing. Yang kedua adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau tadi kita menuntun, ya kan, kekuatan kodratnya. Nah kodrat yang dimaksud ada dua. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana dia berada. Alam, misalkan SMPIT di Solo, budayanya seperti ini, bahasanya Jawa, kemudian punya potensi alam seperti ini. Kemudian kodrat zaman itu isinya. Nah, contoh misalnya alam itu berarti berkaitan dengan kondisi yang ada di sekitar kita. Contoh ya, pendidikan di Jepang, di Eropa, di Indonesia, kenapa berbeda? Karena alamnya berbeda, kondisi alamnya berbeda. Kondisi alamnya berbeda. Kita punya 2 musim, mereka punya 4 musim, ya kan? Kalau sekarang kondisi pandemi, kondisi tidak pandemi, itu juga pendidikan berbeda. Karena itu ada kodrat alam asalnya. Itu yang dimaksud kodrat alam. Artinya apa? Bahwa kita yang berada di pinggiran pantai, di atas gunung, itu mestinya akan berbeda pendidikannya. Nah, secara kodratnya. Nah, kalau kodrat zaman sekarang itu adalah zaman itu akan berbeda dengan zaman kita dulu gitu. Tidak bisa disamakan. Misalkan dulu zaman kita, kalau kita ya, saya misalkan saya sekolah itu ya pakai buku ya, kemudian nulis, papan tulis pakai kapur ya. Itu zaman. Sekarang sudah ada LCD, sudah ada internet dan seterusnya, itu adalah zaman. Artinya didiklah anak kalian sesuai dengan zamannya ini di sini. Itu namanya kodrat zaman. Gak akan bisa kita tarik urul ya, zamannya gitu ya gimana lagi. Zamannya sekarang HP ya HP. Nah, maka dari itu ada pengaruh luar, tetap harus disaring, tetap mengutamakan kearifan budaya lokal itu.
ini ya, mungkin belum sesuai orbitnya saja, atau sebaliknya ya, keluar karena dikeluarkan atau keluar karena dia ingin pindah sekolah yang lain, itu berbeda karena orbitnya berbeda. Nah, zamannya juga sama gitu. Artinya sekarang ya, kalau kita ngajar berarti harus sesuai dengan zaman yang ada. Kalau sekarang online ya siap dengan online. Itu adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian yang kedua, generasinya berbeda, Ustaz. Generasi milenial, generasi Z. Murid kita itu senantiasa silih berganti, berubah. Itu kodrat yang mana ya? Alam yang masuk karena orangnya berbeda ya. Sekarang pakai banyak hal yang menjadi ini ya, generasi sekarang ya. Lahir itu sudah tahu HP ya. Yang orang tuanya belum familiar, itu adalah ya seperti itu. Maka dari itu menuntut di sini adalah kalau di depan kita sebagai seorang yang dicontoh ya, yang di tengah itu mendorong ya, kemudian yang di belakang itu mengikuti. Jadi selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Itu saja sebenarnya lebih utama gitu. Jadi nggak stres ya diri sebagai manusia, kemudian sebagai anggota masyarakat kita juga bisa menyesuaikan diri. Itu adalah menuntun konsep yang pertama. Iya, saudara. Jadi dalam benak kita bahwa anak kita ini punya kodrat alam dan kodrat zaman yang berbeda. Kodrat alam itu kaitannya dengan kondisi lingkungan kita. Contoh SMP ini sekarang ya, kalau angkatan 1 ke angkatan 4, angkatan sekarang 13-14 itu datang ke sini udah berbeda. Dulu masih sawah, sekarang sudah masih sawah, sekarang sudah seperti ini. Ya itu adalah kodrat alam. Kemudian zamannya juga berubah, sekarang ada pandemi jadi online. Maka dari itu kita menuntun saja. Pertama ya, menuntun. Kemudian merdeka. Nah, manusia merdeka dan seterusnya. Kemudian ketika diberi pendidikan, mereka disuruh menjadi pekerja saat itu. Nah sekarang itu ya memang alhamdulillah ya, saudara-saudara. Jadi merdeka ini kita nggak bergantung pada siapapun. Jadi mau jadi apa ya terserah kita. Ini kodrat kita seperti itu. Jadi di kelas ya silakan ya anak-anak ini, tapi dengan koridor yang kalau kita punya batasan ya, batasan dalam agama kita ya, seperti itu lebih, saya rasa lebih lengkap daripada benar-benar dalam arti luas merdeka sebebas-bebasnya. Contohnya seperti ini, bermain itu adalah kodrat salah satu kodrat anak, ya kan? Nah contoh ya, sekarang permainan itu kan banyak. Dulu itu ada namanya coklat, gobak sodor ya. Itu ternyata itu merangsang mereka ini untuk berpikir, ya kan, berstrategi, kemudian sosialisasi dengan temannya. Matematika ini bisa pakai ini, coklat saat itu. Nah, jadi sekarang APE ya, alat peraga edukatif itu yang zaman kuno ya, misalkan permainan seperti ini itu nggak masalah, pakai lagi. Kalau saya lihat pramuka masih ya, kemarin belajar itu ya, dikenalkan lagi ya kan, dengan permainan-permainan yang dulu itu ternyata itu apa ya, punya filosofi yang luar biasa. Ada cipta, rasa dan karsa, sampai pekerti pada yang ada di diri kita. Ini penting sekali Ustaz sadar. Saya yakin ya kalau kita punya, jangan sampai anak-anak generasi sekarang taunya game bilang saya gitu. Kalau permainan diibaratkan atau kenapa ketika ruh itu ditiupkan ya, ketika itu ada semacam komunikasi di situ, dan tugas kita adalah membangkitkan fitrah anak itu
yang samar-samar itu kita tebalkan. Nah, maka dari itu adalah di sini tujuan pendidikan yang kalau kita rangkum adalah menuntun, memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis yang sama-sama tadi agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Nah, itu Ustaz. Jadi apa ya? Mungkin kita nggak tahu ya seperti apa tulisan yang ada di situ, tetapi kita ingin menebalkan itu. Seperti kemarin belajar menebalkan ya. Ya seperti itu saja ya. Kadang menebalkan itu bisa garisnya bisa sesuai, bisa keluar itu ya kita karena nggak tahu nggak masalah. Tetapi saya yakin ya 80% kemudian ya anak ini bisa menebalkan sendiri. Oh iya, ternyata ya, saya dulu belajar seperti ini itu baru tahu setelah ketika dia itu menjalani kehidupan 5-10 tahun lagi. Oh iya, dulu SMP itu saya disuruh gini, itu ternyata seperti ini. Itu sudah tebal mungkin bisa jadi Ustaz. Nah, oleh karena itu Ustaz, sebenarnya ketika mereka kalau disuruh ibadah ya, mau disuruh sholat, disuruh puasa dan seterusnya. Kalau kita sudah ada kesempatan untuk bisa menebalkan itu dan kok belum tebal, yang kita doakan. Seperti itu. Termasuk ketika mempelajari anak-anak terkait dengan KBM, kegiatan belajar mengajar. Itu kita itu nggak perlu kemudian bersusah-susah. Oh, nih kok nggak bisa gitu ya. Ada ini ya. Ya belum bisa jadi ya. Apa yang kita berikan bolpennya itu belum pas, atau mungkin kertasnya ini harusnya dengan bolpen yang lain, dengan cara yang lain. Nah, di sini nanti akan muncul seperti ini. Orang psikologi mungkin Butika tahu ya. Kalau kita misalkan ada dan seterusnya itu memperluas keterampilan. Kemudian SMA ini sudah ke pilihan hidup. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan budi pekerti. Ini dulu pernah ya kita dapatkan juga ya. Ada cipta, rasa, dan karsa. Jadi budi pekerti, watak, karakter itu adalah bersatunya antara gerak, pikiran, perasaan, dan kemauan atau kehendak, sehingga menimbulkan sebuah tenaga atau semangat. Budi ini kaitannya dengan pikiran, perasaan, kehendak, kemauan. Pekerti itu adalah tenaganya. Nah, contohnya ini ya permainan gamelan. Jadi contoh ini saudara. Jadi ketika kita lihat diri kita itu kan ada punya cipta, rasa, dan karsa gitu. Bahasanya disebut itu. Ada pikiran, ada perasaan, ada kemauan. Nah, kita membagikan pikiran anak seperti ini. Anak-anakku sekarang kamu ingin jadi apa? Itu cita-cita. Perasaan dia sekarang gimana? Kemudian kita sebagai guru di sini memimpin pembelajaran, komunikasi dengan praktisi, coach bagi guru, kolaborasi antar guru, dan mewujudkan pembinaan murid ini. Saya yakin nanti siswa dan guru itu insya Allah bisa bergerak bersama untuk mewujudkan itu. Jadi yang kita ambil itu nilai-nilainya dulu, tidak secara teknis. Kemudian profil pelajar Pancasila. Saya kasih sedikit bukan bocoran, tapi kenapa ini muncul ini saudara sekarang ya. Jadi profil pelajar Pancasila ini menjawab satu pertanyaan besar. Pelajar dengan profil apa yang dihasilkan oleh sistem pendidikan Indonesia? Itu aja sebenarnya. Amanat undang-undang itu jelas. Tujuan pendidikan nasional Indonesia, itu mulai dari beriman, bertakwa, dan seterusnya, itu panjang sekali itu. Berakhlak mulia, sampai kemudian muncullah ini. Jadi pelajar yang pemeluk agama Islam ya, di situ ada 7-9 kata saya lupa. Itu yang memang dirumuskan oleh para pendahulu ini.
Nah, maka di situ ada muncul kompetensi abad 21. Nah, akhirnya muncul profil pelajar manusia. Nah, jadi gambar instan. Ya wes ya. Terus di bujuknya ini yang paling penting adalah kita coba mendekati apa ya? Bagaimana dia itu diberi sesuatu motivasi atau apa baru akhirnya buka sendiri. Nah, harapannya seperti itu saudara. Anak-anak kita itu jangan langsung dimarahi. Itu memang budaya positif seperti itu. Jadi disiplin diri, gimana ada self disiplin. Nah, oke ya itu. Sekarang contoh gini. Jadi 3 motivasi. Kenapa kok orang itu nggak mau buka? 1. Atau kenapa orang itu kok melanggar aturan? 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi pertama. Misalkan telat ya, misalkan. Loh kamu kok aman ya, betul sekali. Karena ada nilai keselamatan yang mau kita dapatkan. Jadi ini. Ya. Kalau nilainya, oh saya takut ditilang, itu berarti motivasi karena hukuman. Ya, loh mas, kok pakai helm? Oh ditilang kok, di situ ada polisi. Ya itu sama dengan siswa kita juga gitu saja. Nah, kenapa pakai masker? Ya mau sehat kan gitu kan? Ya, bukan karena yang lain. Ya, itu yang disebut dengan keyakinan. Karena ada nilai yang mau kita capai, nilai keselamatan, nilai kesehatan. Ya. Oleh karena itu, yang kita buat itu adalah bukan peraturan tetapi keyakinan. Itu yang disebut budaya positif. Nah, maka nanti keyakinan ini yang akan menjadi kontrak belajar. Nah, mohon nanti direvisi ya, saudara. Kontrak belajar kita itu adalah keyakinan kelas kita. Jadi coba kita revisi ya, bentuk-bentuk budaya positifnya seperti itu. Jadi mereka mau mencapai apa itu yang mau kita dapatkan. Contoh tadi helm, kenapa kamu mau pakai helm? Ya biar selamat, Ustaz, saya aman ya. Itu bagus. Misalnya buku, kenapa mau pakai buku? Ya karena saya ingin belajar dengan serius, bukan karena dihukum, bukan karena dapat hadiah. Tuh, ya kan? Jadi mulai dari keyakinan kelas, kemudian dibuat jadi konkret, kemudian buat pertanyaan yang universal, kemudian dalam senantiasa dibalikan lagi ke yang pertama tadi, ke keyakinan kelas itu sampai bersedia meninjau kembali. Itu ya. Jadi mulai silahkan kita berikan kesempatan murid-murid untuk menulis, kemudian mencatat, ya kan? Kemudian tinjau kembali, terus jangan banyak-banyak. Dan alhamdulillah sekolah kita punya nilai 5 nilai itu. Contoh ya, selalu bersikap positif. Nah ini, bersikap positif. Senantiasa menjadi diri terbaik, itu keyakinan kelas. Percaya menghormati orang lain serta barang miliknya. Berarti enggak saling meminjam tetapi enggak dibalikin ya. Berkomitmen setiap tugas, senantiasa membantu. Itu contoh keyakinan kelas. Jadi kalau misalkan nanti termasuk guru takdir juga sama. Jadi coba mas, mbak, sebelum kita memulai pelajaran, apa keyakinan kelas kita? Misalkan ya, berkomitmen terhadap tugas. Jadi mereka akan senantiasa memegang nilai itu. Seperti hanya helm tadi. Oh saya ingin selamat, bukan karena ingin dihukum atau karena dikasih hadiah. Nah di sekolah kita itu punya ini, alhamdulillah. Sebenarnya sudah ada ya. Komitmen menjaga sholat, tilawah Quran, bahkan kuliah, disiplin, bersungguh-sungguh, mandiri, bertanggung jawab, peduli. Insya Allah ini sudah sangat familiar dan kemarin saat BC sudah kita sampaikan. Nah, sekarang bagaimana kita bersikap terhadap hukuman? Nah, kalau hukuman itu bersifat tiba-tiba, bulat, ya.
Misalkan ya, dan satu arah. Kita ketemu siswa terlambat, Mas, kok telat? Push up, hukuman. Kalau sanksi, konsekuensi itu sudah ada dan disepakati. Oh telat, kalau telat berarti semua kita kembalikan ke keyakinan kelas. Jadi menstabilkan identitas dulu. Kamu terlambat nggak? Contoh ya, kalau keyakinan kelas di Ustadz IPA ini, koordinator ibadah. Siswa telat sholat jamaah misalkan. Nah, push up. Kamu tahu nggak aturannya apa ya? Itu nanti dulu lah. Coba, ya udah Mbak, sini dulu Mas, sini dulu. Gimana? Kenapa kamu telat? Kamu telat nggak? Ya telat, mohon maaf. Kalau dia itu udah nggak ngomong, udah telat, nggak jujur, nah itu sudah beda lagi kondisinya. Berarti kamu bohong ya? Ya, itu namanya menstabilkan identitas. Oh saya telat, oh iya, kamu ngakui kalau kamu telat. Terus berapa menit? Ya, terus gini. Kalau kamu telat, kamu yang tahu nggak keyakinan sekolah kita apa? Nilai utama yang pertama apa? Komitmen menjaga sholat. Oh iya, berarti kamu nggak komitmen. Iya, berarti harus ngapain? Ini. Itu yang pertama seperti itu. Jadi pertama itu stabilkan identitas. Siapa kamu? Oh kamu telat, kamu salah. Nah, jadi ya, mereka tahu dulu. Yang kedua, validasi yang salah. Berarti kamu punya alasan mengapa punya seperti itu. Ustaz sudah pernah melaksanakan seperti itu. Yang penting kamu tahu. Terus yang terakhir baru lihat ke keyakinan kelas kita. Gitu ya Ustaz Sada. Sedikit hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan budaya positif sekolah. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila panjang ya, insya Allah. Mohon maaf. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Saya akhiri sesi ini. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil